Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiati Yunus dari kelas A, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hukum Islam dan masalah kontemporer, pajak, fikih, dan lingkungan. Dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Baik, dalam materi ini saya mengambil 6 rumusan masalah. Yang pertama, hukum Islam dalam kontemporer. Hukum Islam memiliki peran penting dalam menjawab tantangan dan permasalahan kontemporer. Dalam era modern ini, berbagai isu kompleks seperti pajak, lingkungan hidup, dan teknologi informasi muncul dan membutuhkan solusi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam dan kemampuan untuk mengaplikasikan dalam konteks masa kini menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berakhlak mulia. Yang kedua, pajak dalam perspektif fikih Islam. Yang pertama, prinsip keadilan dan kesetaraan. Prinsip pajak Islam menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan. Setiap individu wajib membayar pajak sesuai kemampuannya, tanpa diskriminasi. Prinsip ini tercantum dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, manajemen keuangan publik. Hukum Islam memberikan panduan tentang cara mengelola keuangan publik yang diperoleh dari pajak. 3. Mendorong ekonomi dan berkelanjutan. Pajak dapat menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Penggunaan dana pajak yang tepat sasaran dan membantu menciptakan lapangan kerja. Rumusan masalah yang ketiga, isu lingkungan dalam hukum Islam. Yang pertama, konsep khalifah. Islam mengajarkan konsep khalifah, yaitu manusia sebagai pemimpin di muka bumi dengan tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam. Yang kedua, larangan merusak alam. Hukum Islam melarang tindakan yang merusak alam seperti pencemaran lingkungan, penebangan hutan secara liar, dan pembuangan sampah sembarangan. Rumusan masalah yang keempat, peran hukum Islam dan mengatasi masalah kontemporer. Yang pertama, penyelesaian konflik. Hukum Islam memiliki mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan konflik, baik antara individu maupun antar kelompok. Yang kedua, membangun masyarakat adil. Hukum Islam berperan penting dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Prinsip-prinsip keadilan, kesatuan, dan solidaritas sosial menjadi dasar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Materi yang selanjutnya, konsep-konsep membayar pajak. Yang pertama, distribusi kekayaan. Pajak diperuntukkan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan. Pendapatan pajak digunakan untuk membiayai program-program publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah hukum Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam menjawab berbagai tantangan dan permasalahan kontemporer. Penerapan hukum Islam secara konsisten dapat membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berakhlak mulia. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.